Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama Dila, NPM 2275561, Program Studi Akuntansi Perpajakan, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang revenue dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Oke, yang pertama adalah pengertian. Pertama, pengertian audit atau pemeriksaan. Menurut Arens et al. Tahun 2010, audit adalah proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi dengan tujuan untuk tujuan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kinerja yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Yang kedua, jenis-jenis auditor berdasarkan organisasinya atau entitas. Berdasarkan pemberian kerja atau tempat auditor bekerja, auditor dapat diklasifikasikan menjadi akuntan publik. Dua, pemeriksaan internal. Yang ketiga, auditor pemerintah atau yang dikenal dengan BPKP pada pemeriksaan keuangan dan pembangunan. BPK pada pemeriksaan keuangan atau inspektorat di Departemen Pemerintah. Selanjutnya, dasar-dasar pemeriksaan keuangan. Yang pertama ada dasar hukum. Dasar hukum pemeriksaan keuangan antara lain meliputi yang pertama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemisahan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemisahan Keuangan. Yang kedua, pengertian pemeriksaan keuangan negara. Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemisahan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya, yang ketiga, jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara. Terdapat ada 3 jenis, yaitu jenis yang pertama pemeriksaan keuangan, jenis kedua pemeriksaan kinerja, dan jenis ketiga pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat 1, pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 3 Ayat 1, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh BPK, meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang keempat, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara. Dalam SPKN 2017, ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengelolaan meliputi seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawab. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang kelima, lingkup keuangan negara. Ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama, hak negara untuk menuntut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga, penerimaan negara. Yang keempat, pengeluaran negara. Yang kelima, penerimaan daerah. Yang keenam, pengeluaran daerah. Yang ketujuh, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain. Yang kedelapan, kekayaan lain yang dikelola oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Selanjutnya yang keenam, kewenangan pemeriksaan BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10 dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, BPK memiliki kewenangan. Yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media aset
lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau pengendalian dari entitas yang menjadi objek pemisahan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemisahan. Yang selanjutnya melakukan penyelegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang selanjutnya meminta keterangan kepada seseorang dan yang terakhir memotret, merekam atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Yang ketujuh, perbedaan PKN dengan pemeriksaan sektor privat. Terdapat 3 bagian: uraian, audit sektor privat, dan audit sektor publik. Pada uraian ada yang namanya pelaksanaan. Terdapat pada sektor audit sektor privat, yaitu terdapat dalam kantor akuntan publik. Sedangkan audit sektor publik, lembaga audit pemerintahan atau KAP yang ditunjukkan lembaga audit pemerintahan. Akhirnya objek menu audit sektor privat, perusahaan atau entitas swasta. Sedangkan audit sektor publik, entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya standar. Pada audit sektor privat terdapat standar profesi akuntan publik atau SPAP. Sedang audit sektor publik terdapat standar pemisahan keuangan negara atau SPKN yang dikeluarkan oleh BKP. Selanjutnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada audit sektor privat tidak perlu didominan dalam audit, sedangkan audit sektor publik merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya review dan pemeriksaan laporan keuangan. Yang pertama ada yang namanya tujuan review. Tujuan review laporan keuangan adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Oleh karena itu, review tidak mencakup suatu pengujian atas validasi substansi, bukti atau dokumen, sumber seperti perjanjian kontrak, pengadaan gas barang dan jasa, bukti pembayaran atau kwitansi, serta acara fisik atas pengadaan barang dan jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu pemeriksaan. Yang kedua, perbedaan review dan pemeriksaan. Berdasarkan dengan pemeriksaan, review tidak mencakup penyujian terhadap SPI, catatan akuntansi, dan penyujian atas respon terhadap pemerintahan keterangan melalui pengolahan bukti serta prosedur lainnya seperti yang diserahkan dalam suatu pemeriksaan. Sebagai contoh, dalam hal ini pengadaan barang modal yang dinilainya material, proses review hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aset tetap, sedangkan dalam pemeriksaan harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hal lain yang membedakan review dengan pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas. Review dilakukan secara internal, dalam hal ini oleh auditor pada aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh auditor eksternal yaitu pemeriksaan Badan Pemisahan Keuangan Republik Indonesia BPKRI. Berdasarkan ayat 1 pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, APIP terdiri dari BPKP, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, yang melaksanakan review atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Inspektorat Provinsi untuk laporan keuangan pemerintah provinsi, sedangkan Inspektorat Kabupaten atau Kota untuk laporan keuangan pemerintah kabupaten atau kota. Yang ketiga, tujuan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya, standar pemeriksaan keuangan. Dalam standar pemeriksaan keuangan terdapat pada peraturan BPK nomor 1 tahun 2007 tentang SPKN. Dan juga terdapat lampiran peraturan yaitu dalam kerangka konseptual
Yang selanjutnya PSP 100 standar umum, PSP 200 standar pelaksanaan, dan yang terakhir PSP 300 standar pelaporan. Berikut penggunaan SPKN terdapat pada pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dimiliki tingkat keyakinan memadai. Sedangkan pasal 5 SPKN berlaku bagi BPK, akuntan publik atau pihak lain yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. Yang ketiga, akuntansi publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara berdasarkan ketentuan undang-undang, dan yang terakhir aparat pengawasan intern pemerintah yang melakukan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, asersi manajemen. Asersi manajemen adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Pernyataan tersebut dapat bersifat implisit dan eksplisit. Asersi manajemen meliputi 1. Keberadaan dan keterjadian, 2. Kelengkapan, 3. Hak dan kewajiban, 4. Penilaian dan pengalokasian, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Penjelasan asersi manajemen yaitu asersi keberadaan dan keterjadian berhubungan dengan aspek apakah aset kewajiban ekuitas yang tercantum dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan CALK memang benar-benar ada atau eksis per tanggal neraca. Yang kedua, apakah pendapat serta belanja yang dilaporkan oleh laporan realisasi anggaran LFA dan CALK memang benar-benar terjadi atau occurred selama periode pelaporan. Yang terakhir, apakah transaksi operasional, investasi dan pembiayaan dan transaksi anggaran yang pengaruh kas yang dilaporkan oleh laporan arus kas LAK dan CALK memang benar telah terjadi selama periode pelaporan. Kedua, asersi kelengkapan berhubungan dengan jaminan bahwa semua transaksi dan rekening yang harusnya telah disajikan dalam laporan keuangan memang telah tercermin dalam laporan keuangan dan tidak ada hal-hal yang material atau signifikan yang tertinggal dan tidak diungkapkan. Yang ketiga, asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan keyakinan bahwa aset yang disajikan dalam laporan keuangan memang benar-benar hak entitas dan bahwa hutang yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar kewajiban entitas per tanggal laporan keuangan. Yang keempat, asersi penilaian berhubungan dengan keyakinan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah mencerminkan nilai yang semestinya. Yang terakhir, asersi penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan jaminan bahwa akun-akun yang disajikan dalam laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan secara semestinya. Selanjutnya, metodologi pemeriksaan. Berikut ini adalah gambaran metodologi pemeriksaan keuangan. Terdapat tiga kerangka, yaitu tiga pemeriksaan, yaitu standar pemeriksaan, panduan manajemen pemeriksaan, dan tujuan dan harapan penugasan. Dalam tiga hal ini terdapat tiga pula perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Pada perencanaan terdapat beberapa bagian, dan pelaksanaan terdapat beberapa bagian, dan pelaporan terdapat 2 bagian. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah SWT pun saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.